Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat penguji UPIN PPG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Effendi Septrihan Spandua, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Manado, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, NIM 2295365. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sabu Timur, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Senin, tanggal 12 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8A dengan materi pengenalan Microsoft Word. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Baik. Ya, kalian kurang semangat ini. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, Pak minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Salsa. Bapa kami di surga, Bapa sekarang katakan dengan tindakan belajar melalui kami, kiranya Engkau memimpin kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Bapa hanya menjadikan pemimpin kami, dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Salsa. Oke, baik anak-anak. Pak akan cek kehadiran kalian semua. Salsa, Esther, Putri, Hadir Pak, Helena, hadir Pak, Angelita, Rose, hadir Pak, Michelle, hadir Pak, Gita, hadir Pak, Alista, Julius, hadir Pak, Camelia, Rani, Rizka, hadir Pak, Putri, Akra, Desrianti. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran, Pak mau cek kerapihan kalian. Silakan berdiri. Oke, baik. Semua masih rapi. Silakan duduk. Baik, anak-anak. Sebagai seorang warga negara yang baik, ya, kita semua harus bersyukur, ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Kira-kira lagu apa yang kita akan nyanyi? Oke, Garuda Pancasila. Semua silakan berdiri. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur.
Oke, Google Chrome dengan PDF. Bagus sekali. Ya. Masih ada yang lain? Ya, Rani. Microsoft Word dan Excel. Oke, baik sekali ya. Masih ada? Masih ada? Oke, Salsa. WhatsApp web dengan PowerPoint. Ya, jadi itu contoh-contoh dari perangkat lunak komputer. Ya. Masih ada juga yang lain ya. Contohnya seperti Mozilla Firefox. Ya, itu digunakan untuk akses internet. Ya, oke. Jadi itu adalah contoh-contoh dari aplikasi atau perangkat lunak yang biasa kita gunakan untuk membantu kita dalam bekerja. Ya. Oke, baik. Jadi contohnya kalau kita ingin membuka buku elektronik yang berformat PDF, kita akan menggunakan aplikasi Adobe PDF ya, yang seperti Julius sebutkan tadi. Ya. Kalau kita menggunakan untuk presentasi, ya, nanti yang seperti Pak Guru akan gunakan sebentar itu menggunakan aplikasi PowerPoint, itu yang disebutkan oleh Salsa tadi. Ya, mengerti semua? Ya. Jadi seiring berjalannya waktu, teknologi juga semakin berkembang pesat. Jadi banyak hal-hal atau aplikasi komputer yang sudah banyak membantu manusia untuk melaksanakan semua pekerjaan. Ya, sudah paham semua? Baik. Baik anak-anak. Jadi minggu lalu kita sama-sama sudah membahas tentang perangkat lunak komputer itu secara umum. Dan secara umum hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Word. Ya. Jadi Microsoft Word ini adalah aplikasi pengolah kata. Jadi yang biasa orang gunakan. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalian lihat ini. Ini adalah salah satu contoh dari hasil yang dibuat menggunakan Microsoft Word. Kalau kalian mengetik itu biasa pakai apa? Ya, keyboard. Tapi nanti di depan layar nanti menggunakan apa? Aplikasi apa? Ya, ada yang sudah pernah mengenal Microsoft Word? Ada? Ya. Itu kira-kira digunakan untuk apa saja kalian? Membuat tabel, ya apa lagi? Ya, ya. Oke, baik sekali ya. Jadi Microsoft Word itu digunakan untuk gambar atau apapun itu, ya, dan mengerjakan tugas. Jadi kita akan sama-sama belajar itu ya mengenai Microsoft Word. Jadi tujuan dari kalian belajar pengenalan Microsoft Word itu, yang pertama, jadi nanti sebentar Pak kasih video, ya. Dari video itu kalian dapat menganalisis menu-menu yang ada di Microsoft Word. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pengamatan video, ya, kalian dapat menganalisis beberapa fungsi shortcut pada Microsoft Word. Ya. Jadi nanti kalian bisa sebutkan shortcutnya dengan baik dan benar. Ya. Yang berikut itu adalah melalui diskusi kelompok. Ya. Kalian dapat memilih menu dan icon untuk membuat contoh dokumen yang ada di Microsoft Word yang cepat. Ya. Jadi kita kalian akan membuat kelompok. Ya. Berikut itu melalui diskusi kelompok kalian dapat membuat dan menyimpan contoh dokumen Word dengan benar. Jadi nanti juga kalian diberi kesempatan untuk membuat contoh dokumen. Ya, oke, baik. Sebelum pelajaran ini dimulai, ya, kita akan masuk pada kegiatan ini. Sebelum pelajaran dimulai, kalian akan melakukan pretest. Kamu tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang Microsoft Word. Ya. Oke anak-anak, jadi ini adalah soal pretestnya. Ya, jadi masing-masing nanti kerja soalnya. Pak kasih waktu 5 menit. Silakan. Oke anak-anak, waktu sudah habis. Sudah mengerjakan semua? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan.
Oke anak-anak, jadi ini adalah perkembangan Microsoft Word dari waktu ke waktu. Ya. Jadi ikonnya berubah-ubah. Ya. Jadi dari 1983 seperti ini, ya, dia berubah sampai 1987. 1981 berubah lagi ikonnya. Ya, jadi semakin berubah, semakin bertambah waktu, fitur-fiturnya juga semakin hari semakin lengkap. Ya. Jadi waktu 2019 itu dan sampai sekarang ikonnya seperti ini. Dan pastinya juga dia punya fitur itu pasti semakin lengkap ya, semakin mudah dan lengkap. Oke baik anak-anak, jadi Microsoft Word itu adalah salah satu perangkat lunak pengolah kata yang masih satu keluarga dengan Microsoft Office. Jadi Microsoft Word itu adalah bagian dari Microsoft Office. Jadi Microsoft Office ini terdiri dari yang pertama itu Microsoft Word, yang kedua itu Microsoft Excel, yang ketiga itu Microsoft PowerPoint. Ya. Dan masih ada juga keluarga yang lain yaitu contohnya Microsoft Access, ya, Publisher, Infocard dan lain-lain. Tapi yang biasa kita pakai itu hanya 3 saja, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Ya. Baik, jadi dalam tampilan Microsoft Word itu adalah seperti ini ya, tampilan awal. Ya. Jadi untuk tampilan awal itu yang pertama itu adalah title bar. Ya. Jadi ini. Ya. Jadi ini adalah nama filenya. Ya. Yang kedua itu adalah quick action dan toolbar. Ya. Itu toolbar. Ya. Toolbar itu adalah ini. Ya. Jadi ini untuk quick access, akses cepat supaya kalian mau menyimpan file atau mau mengembalikan file sebelumnya ada. Yang ketiga itu adalah window management. Jadi kalian mau menutup dokumen, melebarkan atau minimize dan maximize itu. Ya. Yang berikut itu adalah untuk taruh di taskbar ini. Ya. Ini adalah menunya. Ya. Sudah paham semua? Ya. Yang berikut adalah ribbon. Ya. Ribbon ini adalah menu-menu yang ada di sini. Ya. Yaitu menu home, menu insert, menu design, layout, reference, mileage, review dengan itu. Jadi itu adalah menu ribbon namanya. Ya. Baik. Untuk menu group ribbon, menu group ribbon itu yang di bawah. Jadi penjelasan dari menu ribbon itu adalah ini. Ya. Bisa paham? Yang berikut adalah ruler. Nah, ruler ini adalah ukuran ya. Jadi ruler itu penggaris ya. Ya. Jadi digunakan untuk mengukur ini. Ya. Yang berikut itu adalah workspace. Ya, workspace ini adalah tempat kerja. Jadi ini adalah kita ketik tempat yang dimana kita mengedit. Oke? Paham semua? Baik. Tugas kalian adalah buat kelompok. Ya. Masing-masing kelompok itu ada 4 orang. Ya. Jadi kalian akan diberikan tugas ya LKPD yang akan diberikan masing-masing kelompok untuk mengerjakan mengenai materi pengenalan Microsoft Word. Silakan buat kelompok. Baik, semua sudah membentuk kelompok kan? Sudah. Oke, Pak akan membagikan LKPD. Jadi semua tugasnya sudah ada di LKPD. Jadi nanti kalian tinggal ikuti saja langkah-langkahnya. Ya. Sebelum itu Pak bagi dulu ya Chromebook untuk kalian cari-cari, mungkin ada tambahan-tambahan materi dari internet kalian bisa pakai untuk melengkapi tugas kalian. Ya. Silakan
Gunakan Chromebook untuk mencari-cari lagi, mungkin ada materi tambahan. Silakan. Baik anak-anak, jadi di LKPD ini, semua langkah-langkahnya Pak sudah lampirkan di sini. Jadi tiap kelompok akan membuat sesuai langkah-langkah yang Pak sudah sediakan. Jadi masing-masing mungkin kalau masih mau mencari artikel atau informasi mengenai Microsoft Word, mengenai tugas ini, silakan Pak berikan kesempatan untuk melengkapi supaya tugas kalian lebih bagus lagi. Oke anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, silakan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk mengenal fungsi bagian-bagian pada Microsoft Office Word. Nah, pertama kali kita buka program Microsoft Word. Di sini saya pakai Microsoft Word 2016. Nah, inilah dia tampilan awal pada Microsoft Word. Ada bagian-bagian seperti file, home, insert. Di sini saya sudah sediakan gambar untuk membagi ke dalam beberapa kelompok dari fungsi-fungsi tersebut. Baik, ini dia gambarnya yang sudah saya buat. Untuk fungsi pertama, kelompok ada pada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar, mana sih Quick Access Toolbar itu? Kita langsung ke Word-nya aja. Ini dia. Quick Access Toolbar ini adalah menu cepat. Jadi pada menu ini bisa kita ubah atau custom, kita mau tambahkan atau hapus. Untuk di bagian defaultnya di sini ada fungsi Ctrl Z atau undo, ada repeat, ada print preview and print, insert halaman baru, insert pack, dan save untuk menyimpan. Di sini kita bisa custom. Nah, kita klik arah panah di sampingnya. Yang tanda centang ini berarti dia tampil di bagian sini. Nah, kalau home dia submenunya ada clipboard, font, paragraf. Nanti kita akan belajar ini. Insert ada membuat tabel, memasukkan gambar. Di desain itu membuat tema dan lain-lain, layout, reference dan lain-lainnya. Itu dia. Jadi bagian sini adalah menu bar dan bagian bawah sini adalah submenunya. Baik, kita ke menu selanjutnya. Ini submenu yang sudah saya bahas tadi, submenu. Kita pindah saja. Pengaturan jendela. Baik, bagian sini. Jadi pengaturan jendela ini ada 3. Ada minimize atau memperkecil ukuran jendela, ada restore down atau mempersempit ukuran jendela, ada close artinya menutup halaman kerja atau Microsoft Word ini.
Kita contoh minimize, kita klik minimize, baik. Maka dia akan menyusut ke bagian toolbar di sini. Oke anak-anak, sudah melihat videonya yang tadi? Sudah, Pak. Ya, video-video yang lain Pak sudah buat sudah taruh di Chromebooknya. Jadi kalian silakan nonton kelompok masing-masing dan kerjakan tugasnya. Bisa paham? Bisa, Pak. Baik, untuk pengerjaannya Pak Awad kasih kalian waktu selama 30 menit. Dikerjakan dimulai dari sekarang. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Dimulai dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Volt adalah gaya tulisan yang biasa digunakan saat mengetik di PC atau HP. Lengkap ada bahwa sebelum tersedia di perangkat digital, font adalah hasil dari pikiran para manusia. Faktanya, font sudah muncul sejak zaman Arab lalu. Di Microsoft Word untuk membuat font bisa menggunakan perintah CTRL, SHI, dan kata lain, font adalah script atau gaya tulisan yang dapat digunakan di perangkat lunak. Pada beberapa software seperti Microsoft Word, gaya font ini dapat dibagi menjadi bold, italic, dan tidak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, fungsi bold adalah untuk menempelkan huruf biasanya ikon ini digunakan untuk menandai informasi penting dan substansi. Kemudian italic font adalah jenis font nilai yang digunakan untuk mengirim huruf satu dan biasanya digunakan untuk mengisi asal. Font adalah font nilai terakhir yang dapat digunakan untuk menjadikan lawan pada tulisan hampir sama seperti font fungsi ini. Font adalah untuk menandai satu informasi penting. Font adalah salah satu fitur penyedikan teks yang digunakan untuk mencetak pada menyebarkan suatu teks atau huruf pada Microsoft Word. Ikon bold dilambangkan dengan huruf B atau dengan tulisan adalah tulisan yang berfungsi untuk menjadikan warna pada latar belakang tulisan atau teks yang Anda ketik. Kalau disilakan ke dunia nyata ini sedang terjadi. Kita bisa menggunakan menu dengan cara kesan paling dengan Word yang kita bisa tugas dilakukan di Word. Kita bisa mengubah huruf dan lain-lain. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang giliran kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang pertama, font. Font adalah fitur teks yang meliputi huruf dan angka yang terdapat pada pengukuran.
Ya, sekarang giliran kelompok 3. Silakan kelompok 3. Tepuk tangan semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil katakan. Saya persilakan channel saya Esther untuk membacakan hasil kami. Font adalah style atau gaya tulisan yang dapat digunakan di perangkat lunak pada beberapa software seperti Microsoft Word. Gaya font ini dapat dibagi menjadi 3: bold, italic, dan underline. Bold bisa digunakan jika ingin tulisan kita menjadi tebal. Italic jika ingin tulisan menjadi miring, dan underline jika kita ingin menggarisbawahi tulisan. Subscript alat perintah yang berfungsi untuk membuat huruf kecil yang ke bawah, contohnya penulisan CO2. Text effect dan tipografi berfungsi untuk memberikan berbagai model efek di Word agar tulisan menjadi lebih variatif dan indah. Pesan kami adalah belajar Microsoft Word adalah sangat senang bisa belajar karena kelompok kami bisa mengikuti tugas kelompok. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ya, giliran kelompok 4 lagi. Silakan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Silakan. Font adalah ukuran dan gerak karakter yang digunakan dalam bentuk huruf. Jenis huruf adalah desain aktual dan huruf yang sedang diketik. Fungsi font adalah untuk mengubah jenis huruf, angka, kata, dan karakter dalam Microsoft Word sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, bold. Bold adalah suatu perintah pada Microsoft Word yang berguna untuk menambahkan satu huruf atau teks. Yang ketiga, italic. Italic adalah suatu perintah pada Microsoft Word yang berfungsi mengirimkan suatu huruf atau teks. Yang keempat, underline. Underline adalah suatu perintah pada Microsoft Word yang berfungsi untuk menggarisbawahi suatu kalimat atau teks. Yang kelima, superscript adalah penghormatan penulisan huruf dengan ukuran yang lebih kecil dan ditulis agak ke atas. Contohnya dalam pembuatan angka seperti 532 untuk stopnya menggunakan kontrol tanda shift. Subscribe adalah format penulisan huruf dengan ukuran yang lebih kecil dan ditulis agak ke bawah. Contohnya kedua untuk shortcutnya menggunakan shortcut kontrol tanda. Yang terakhir, pesan kami belajar Word adalah kami bisa mengetik tugas dan dikumpulkan, bisa juga membuat surat dan lain-lain. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, saya akan pas. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dan paling lihat semua itu bagus semua. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi, kita bahas yang pertama dulu. Ini mengenai font. Ya. Jadi font itu model huruf. Ya. Jadi kalian kalau mau mengetik itu ada sudah tersedia di Microsoft Word itu jenis-jenis huruf yang kalian akan pilih. Ya. Jadi banyak sekali. Ya. Baik, yang berikut itu mengenai cara menyebalkan huruf. Ya, jadi menyebalkan huruf itu dengan istilah bold. Ya, jadi shortcutnya itu adalah Ctrl B. Jadi tadi semua kalian punya tugas itu, ya itu sudah betul ya mengenai bold. Ya, yang berikut itu mengenai memilihkan huruf. Ya,
mengirimkan huruf itu menggunakan perintah italik gitu. Ya, jadi untuk mengirimkan huruf itu kita pakai Ctrl I ya, supaya huruf mirip-mirip. Itu digunakan untuk istilah-istilah Latin atau istilah-istilah asing. Ya, bisa paham semua? Iya. Yang berikut underline. Ya, underline itu adalah perintah Microsoft Word yang untuk menggaris bawah. Pernah dapat lihat di buku-buku mungkin ada yang menggaris bawah? Pernah? Ya, jadi itu menggunakan underline atau Ctrl U. Ya, baik. Superscript. Ya, superscript ini perintah untuk digunakan untuk membuat pangkat. Pernah kalian dapat lihat di soal matematika 5 pangkat 2 yang kedua kecil di atas? Itu dengan perintah yang nama superscript. Kalau subscript itu digunakan untuk untuk simbol-simbol kimia, kode-kode kimia, contohnya O2, O yang besar, 2 yang kecil. Pernah dapat lihat? Ya, itu menggunakan subscript. Nah, ya. Kalau teks effect dan tipografi itu adalah perintah untuk memformat tingkat teks itu membuat efek, ya, membuat efek. Ya, jadi efek untuk gaya-gaya itu mungkin kalian dapat lihat di poster atau apa itu menggunakan teks effect. Ya. Kalau membuat poster menggunakan Word, ya, ada gitu ya. Baik. Kalau untuk kesan kalian setelah kalian belajar ini, ya kalian sudah utarakan tadi itu bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kalian semua lagi. Baik. Mungkin ada hal-hal yang belum kalian mengerti, ada kan? Oke, Angel mau bertanya tentang apa? Bagaimana cara memasukkan gambar? Jadi kalau untuk memasukkan gambar itu ada di ribbon yang namanya insert, ya. Insert lalu ke picture, ya. Baik. Jadi untuk memasukkan gambar, jadi caranya seperti itu. Yang berikut mungkin ada lagi, ya Esther. Cara membuat tabel. Ya, sama juga ya. Jadi kalau untuk membuat tabel ada di menu insert dan tabel. Ya, mungkin ada yang lain? Ya. Menyimpan file, ya. Paling gampang ya. Kalau untuk menyimpan file itu tinggal pakai shortcut yang namanya Ctrl S. Ya. Atau pilih di menu baru kontrol, ada yang lambatnya disket itu. Ya, tambah. Ya, atau yang paling mudah itu adalah Ctrl S langsung simpan file. Baik. Ya. Bisa paham semua? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, baik anak-anak. Jadi kita sudah membahas semua tentang materi Microsoft Word. Ya, kira-kira ya pasti kalian akan bertanya-tanya mana punya yang kelompok mana yang terbaik ya, waktu melakukan presentasi. Jadi untuk semua itu bagus ya. Bagus semua ya. Jadi Pak lihat karena semua sudah menggunakan Chromebook dan cari di internet, semua kalian punya tugas itu bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kalian sudah belajar tentang menu-menu di Microsoft Word yang tadi ya, tentang pengenalan Microsoft Word. Sekarang Pak mau tes kemampuan kalian, apakah sudah mengerti atau tidak dengan post test. Jadi soalnya sama dengan yang pretest tadi. Silakan kerjakan. Pak kasih kesempatan 5 menit. Sudah selesai mengerjakan post test anak? Sudah, Pak. Baik, silakan diumumkan. Oke, jadi apa yang kalian pelajari tentang materi ini tadi? Ya. Iya, cara penggunaannya apalagi? Menyebarkan huruf apalagi? Garis miring, garis miring. Menggaris huruf dengan memiringkan huruf. Kira-kira dari materi ini masih adakah yang kalian belum paham? Semua sudah jelas? Jelas. Oke, jadi kalian sudah mengerti mengenai menu dasar di Microsoft Word. Jadi minggu depan kita akan belajar lagi ya, mengenai perangkat keras komputer. Oke, sebelum pelajaran ditutup, ya Pak minta sediaan Esther untuk berdoa. Silakan Esther.
Baik, terima kasih Esther. Ingat semua, jangan lupa kalian harus tetap belajar dengan semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Demikian video praktik pembelajaran ini. Tidak lupa saya berterima kasih kepada yang pertama, Universitas Negeri Manado yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambah ilmu agar dapat dipraktekkan dalam semua proses pembelajaran dengan peserta didik. Yang kedua, Bapak Ibu penguji UPIN yang akan menilai video pembelajaran saya. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkatnya kepada Bapak Ibu semua. Yang ketiga, dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ferry Roni Palilingan, Master of Engineering, dan guru bangun saya, Glenny Alexon Herman Ketaria SP, yang sudah membimbing dan memberikan ilmu serta motivasi kepada saya selama proses PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang keempat, Kepala SMP Negeri 1 Sabu Timur, Ibu Ati Normiati Luji SPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan semua aksi praktik pengalaman lapangan dan memberikan saran serta motivasi selama saya melakukan PPL. Yang kelima, teman sejawat SMP Negeri 1 Sabu Timur dan teman-teman mahasiswa kelas 2 Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Manado yang sudah banyak membantu memberikan saran dan motivasi selama proses kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu saya dalam kegiatan PPG dalam jabatan ini. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.